2019 adalah tahun terbaik, masa dimana kita masih hidup normal, masa dimana semua yang terjadi itu spesial dan tidak hanya sekedar lewat. Semua interaksi terasalah sangat berarti dan sosial media pun terasa seru. Begitupun dengan tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2016, 2007-an, 90-an, dan seterusnya. Terkadang nostalgia bisa membuat kita teringat akan masa-masa indah kita di masa lalu, tapi ternyata juga bisa menghalangi hidup kita. Loh, kok bisa? Jadi inilah nostalgia, sebuah perasaan manis tapi juga perih. Dan kali ini gue bahas yang santai aja. Nostos dan algos, pulang dan rasa sakit, sebuah bahasa Yunani yang menjadi pondasi dari istilah nostalgia, yang secara umum nostalgia memiliki arti sebuah kerinduan akan rumah atau masa yang telah berlalu. Nostalgia bukanlah hal yang asing di zaman sekarang ketika kita merenung, ketika kita lelah, ketika kita bahagia, ketika kita bersedih, ketika kita mencapai sesuatu. Terkadang ada sebuah pikiran yang terlintas di mana kita masih membayangkan masa lalu diri kita sendiri. Ketika kita akhirnya bisa membeli mobil pertama, selain perasaan senang, perasaan haru karena membayangkan bagaimana kita di masa lalu yang masih terus berjuang keras, akhirnya di masa sekarang bisa mencapai sesuatu, yaitu beli mobil pertama. Pasti akan terbesit versi kita yang dulu akan ngomong apa jika melihat diri kita yang sekarang. Selain kesenangan, nyatanya nostalgia kadang menjadi sebuah memori yang pahit pula. Ketika kita sekarang sedang capek-capeknya, ketika kita sekarang sedang lelah-lelahnya menghadapi realita kehidupan, kadang akan terbesit memori masa lalu ketika kita masih bahagia. Memori dimana kita masih belum merasakan realita hidup yang sebenarnya. Terpikirkanlah sebuah kalimat, betapa bahagianya aku waktu itu. Dari contoh tadi, nostalgia pada dasarnya terjadi ketika seseorang merasa membutuhkan untuk mengangkat memori emosionalnya di masa lalu. Karena kenangan-kenangan yang memiliki emosionalnya tersendiri lebih mudah untuk diingat dan disimpan oleh otak kita ketimbang memori-memori receh yang emang kurang emosional. Pertanyaannya, kenapa di era sekarang masa lalu terkesan lebih baik? Bayangkan kalian di tahun 2019 tanpa ada peringatan COVID, tanpa ada kerusuhan dunia yang berarti, semua berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalian sedang menonton konten-konten gaming yang kalian sukai. PUBG di tahun 2019, Mobile Legends Bang Bang di tahun 2019, Free Fire, Minecraft di tahun itu sangatlah berbeda. Tidak ada konten-konten flexing, semua hanyalah konten-kontennya memang dibuat dengan tulus untuk menghibur. Dan ngomongin konten gaming, roleplay seperti sudah menjadi game yang sangat fenomenal. Dan kalian sekarang bisa mencobanya. Kali ini gue ingin mengenalkan game Vibe City yang merupakan game roleplay ala GTA yang bisa kalian mainkan di HP kalian. Kalian bisa bermain di dunia virtual yang seru dengan ratusan tipe transportasi mulai dari darat, air, sampai udara. Ada banyak sekali skin dengan personality, aksesoris, dan kostumisasi yang populer juga. Kalian juga bisa melakukan voice chat ataupun text chat agar bisa merasakan experience yang imersif dengan player lain atau bahkan teman kalian. Kalian bisa berbisnis, bekerja, pokoknya kalian bisa menjadi apa saja di Vibe City. Mulai dari pekerjaan yang mudah untuk pemula sampai yang expert yang lebih kompleks lagi. Bahkan kalian bisa berkarir ke ranah pemerintahan. Jadi tunggu apa lagi? Download Vibe City sekarang di link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa gunakan kode ini untuk mendapatkan hadiah-hadiah tambahan seperti $50.000 currency, BMW i8, dan skin yang keren. Atau gue coba kasih contoh lagi di tahun 2010-an, dimana masa-masa kita baru pertama kali mencoba-coba teknologi digital, game-game mobile klasik, chattingan di BBM, dan masih banyak lagi. Dan semua ini akan berlanjut ke masa-masa sebelumnya lagi, tergantung dari mana generasi kalian. Kenapa kita selalu merasa kalau kita terkadang ingin balik ke masa lalu saja? Ada apa dengan kehidupan yang sekarang?
Inilah yang dimaksud nostalgia memberikan perasaan perih dan rasa sakit pula, di mana nyatanya akibat bernostalgia, terkadang kita terus membandingkannya dengan kehidupan kita yang sekarang. Padahal masa lalu terlihat sangat indah karena kita cenderung sangat bias dalam mengingat memori-memori masa lalu kita. Kita memang ingat betapa normal dan indahnya tahun 2019, tapi bagaimana dengan masalah-masalahnya? Tidak mungkin di tahun tersebut tidak ada masalah sama sekali. Otak kita jelas lebih memilih mengingat kenangan-kenangan indahnya saja sebagai bentuk romantisasi suasana hati kita ketika sedang lelah di kehidupan yang sekarang, tanpa adanya kenangan-kenangan buruk yang terjadi di masa lalu kita pula. Padahal dua-duanya terjadi, ya benar-benar terjadi pada tahun itu. Dan jelas setiap tahun pasti selalu saja ada naik turunnya, sehingga terkadang nostalgia dan terus membanding-bandingkan masa lalu dengan masa sekarang justru akan membuat hidup kalian yang sekarang semakin stagnan. Bahkan kalian justru lupa dengan semua sukacita kalian yang terjadi di kehidupan kalian yang sekarang, karena kalian melihat kalau kondisi kehidupan sekarang itu sudah sangatlah buruk, yang berujung kapan kalian bisa menikmati hidup ini lagi. Gua tahu setelah COVID melanda, semua hal yang kita rasakan sampai saat ini teruslah terasa sangat flat, terasa sangat asal lewat. Tapi itu semua akan semakin parah jika kalian terus membayang-bayangkan kehidupan kalian sebelum COVID menyerang. Setiap detik di kehidupan kalian itu berharga. Susah senang itu juga selalu ada. Sekarang tinggal bagaimana kita menciptakan memori baru di kehidupan yang sekarang. Tidak usah dari hal-hal besar, tapi mulailah dari hal-hal kecil seperti dokumentasi kegiatan-kegiatan harian kalian, menyimpan tiket bioskop, membuat catatan harian, dan memulai pagi hari kalian dengan hal yang bahkan versi masa lalu kalian belum pernah kalian lakukan. Semua hal baru tadi jelas akan mewarnai kehidupan kalian yang sekarang. Bernostalgia itu seru, karena itu merupakan perasaan emosional di dalam diri kita. Tapi bukan berarti hidup kalian yang sekarang itu tidak berharga. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apakah merasa tahun-tahun yang lalu adalah tahun yang terbaik ketimbang tahun yang sekarang? Atau malah mungkin tahun-tahun yang akan datang? Silahkan komen aja. Pada akhirnya kita tidak bisa membanding-bandingkan kehidupan kita yang ada di masa lalu, karena nostalgia cenderung sangat bias. Jadi jangan jadikan sebagai sebuah pelarian. Jadikan hidup kalian menjadi sama-sama serunya dan have fun-nya seperti tahun yang kalian anggap tahun terbaik itu. Dan kalian suka segmen ini gak? Silahkan like dan share video ini juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.